coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan, Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun, Pak. Ulangi, Pak, 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat, Pak. Apa yang dilakukan? Ada indikasi ini perbuatan manipulasi, Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor, Pak. Potensi kerugian negaranya, Pak, 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil, Pak, di saat kita lagi susah, Pak. Saya mohon kepada Anda, kalau Anda memang sudah terlalu pinter, kepintaran itu untuk Anda. Tapi jangan Anda gunakan kepintaran Anda untuk mencoba membodoh-bodohi masyarakat. Ya. Saya pikir semestinya sikap kalian itu sifatnya mendorong. Apa Anda pikir bahwa seluruh rakyat Indonesia ini buta dan bodoh sehingga tidak mengerti sikap kalian? Jadi kita akan lihat nanti ada semacam perselisihan data tentu, dan yang lebih penting adalah perselisihan perspektif untuk melihat apakah betul jumlah 439 triliun itu adalah fiktif. Sorry, saya salah. Saya 349, saya yang kebalik ya. 369 triliun ini semacam mainan politik Pak Mahfud, atau di belakangnya memang ada yang real, yaitu potensi money laundering. Jadi itu sebetulnya yang kita kaget, kenapa DPR ini belum melakukan semacam analisis, tapi udah bereaksi konservatif. Soal penyelundupan emas batangan Arteria Dahlan, ini ada maling terang-terangan. Anggota Komisi Hukum dari fraksi PDIP, Arteria Dahlan, mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus dugaan penyelundupan impor emas batangan dari Singapura ke Indonesia yang terjadi di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Ini ada maling terang-terangan, ujar dia dalam rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, Senin 14 Juni 2021. Penyelundupan impor emas batang ini, kata Arteria, bermula dari memanipulasi informasi yang tidak benar sehingga logam mulia tersebut tak dikenai biaya impor sebesar 5% dan pajak penghasilan impor senilai 2,5%. Menurut Arteria, karena adanya manipulasi tersebut, negara berpotensi kehilangan pendapatan sebesar 2,9 triliun rupiah. Angka itu merupakan pajak dari total nilai emas sebesar 47,1 triliun rupiah. Karena itu, Arteria Dahlan pun meminta Jaksa Agung Sianitar Burhanuddin untuk mengusut semua perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara ini. Misalnya, kata dia, memanggil petinggi perusahaan plat merah PT Aneka Tambang atau Antam Tbk. Selain itu, Arteria juga menyebut seluruh perusahaan swasta yang diduga terlibat juga harus dipanggil dan menjelaskannya. Di Singapura, hampir semua emas itu diekspor menggunakan kode HS 7108.13.00. Kode itu digunakan untuk emas berbentuk setengah jadi. Di Indonesia, barang ini dikenai bea impor sebesar 5%. Namun, kode emas itu diduga berubah saat dicatat di dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kode HS-nya dicatat sebagai 7108.12.10 yang dikategorikan emas bongkahan atau ingot atau kasbar yang harus diolah lagi. Di Indonesia, barang impor dengan kode HS ini tidak dikenai bea masuk.